Saudara, malam ini waktu Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di sidang umum PBB. Ini menjadi sejarah bagi Indonesia setelah 10 tahun sebelumnya Presiden RI absen menyampaikan pidato. Indonesia kembali menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina yang digelar di Gedung Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Dalam konferensi tingkat tinggi PBB ini, Perancis, Inggris, Kanada, dan Portugal juga mengakui Palestina sebagai negara. Sehingga sudah ada 153 negara dari 193 negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina. Seusai forum tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Prabowo mendapat urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pidato akan berlangsung pada Selasa malam pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 9 pagi waktu setempat. Sidang umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran aktif di panggung diplomasi internasional. Setelah 10 tahun Presiden Indonesia absen berpidato langsung di forum PBB. Tim Liputan, Kompas TV. Sebelumnya, Saudara, Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pidato virtual di konferensi tingkat tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 menegaskan kembali seruan untuk pengakuan Palestina sebagai negara resmi di tengah meningkatnya dukungan internasional. Abbas pun mendesak Israel untuk menghentikan membuka permukiman, aneksasi dan juga terorisme pemukim di wilayah yang disengketakan yang didukung oleh sejumlah pemimpin negara yang menghadiri acara di New York, Amerika Serikat ini, Saudara. Delegasi Palestina secara fisik diwakili oleh Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York, yaitu Riyad Mansour. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengikuti dengan telekonferensi. Amerika Serikat tidak mau memberi visa kepada Abbas dan delegasinya yang terbang dari Palestina. الاحتلال التي تعزل القدس وتوسع البناء في منطقة إي1 والتصريحات الإسرائيلية حول إسرائيل الكبرى نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وندعو من لم يعترف بعد إلى القيام بذلك ونطالب بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. Saudara, dalam konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina yang digelar di Gedung Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat, Presiden Prabowo kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Dan malam ini kita bersama-sama akan mendengarkan pidato Presiden Prabowo dalam sesi debat umum di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, Saudara. Lalu apa saja materi ataupun poin-poin dari pidato Presiden Prabowo Subianto? Kita membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Mas Tengku Rejasa, yang telah bersama kami di studio Kompas Petang. Dan saya juga menyapa politisi Partai Gerindra, Mas Daniel Anzar Simanjuntak melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya.
Selamat petang, Mas Jasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelang beberapa jam menuju kita akan mendengarkan bersama-sama pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB nanti. Dari Mas Daniel Anzar sendiri, kira-kira ada bocoran tidak poin-poinnya terkait dengan apa saja yang nantinya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB nanti, Mas Daniel? Mas Yasir, tentu saya tidak punya otoritas dan tidak cukup punya otoritas untuk bisa menjelaskan apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti malam waktu Amerika Serikat atau waktu New York. Tapi yang jelas kalau berangkat dari cara berpikir, kemudian statement-statement Presiden selama ini terkait dengan masalah-masalah global, geopolitik dan geostrategis, Presiden pasti tetap akan menyuarakan amanah konstitusi kita, yaitu perdamaian, mengusung perdamaian, kemudian dialog antar peradaban, kemudian juga pasti Presiden tidak sungkan-sungkan akan melakukan kritik terkait dengan standar ganda negara-negara besar misalnya atau peradaban-peradaban tertentu. Tapi di sisi lain pastilah Presiden juga mengapresiasi dan mengharapkan kearifan bangsa-bangsa besar untuk bersama-sama untuk menjaga perdamaian dunia. Dugaan saya hal-hal seperti itu akan disampaikan oleh Presiden dan Presiden pasti akan to the point untuk menyampaikan sikap-sikap beliau terkait dengan kondisi global pada saat ini. Oke, poin besarnya adalah bagaimana menyampaikan dorongan Indonesia ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 untuk mendorong perdamaian dunia, begitu ya Mas Daniel ya? Betul. Oke. Dan sikap itu tentu juga berharap dari negara-negara besar yang sering beliau sampaikan ada kearifan. Kalau dulu Pak Presiden sering menggunakan istilah kearifan Asia, nanti juga beliau pasti akan mengingatkan terkait dengan kearifan negara-negara yang besar dengan kekuatan yang sangat besar, akhirnya juga punya tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia. Oke, saya ke Mas Rejasa nih. Kalau melihat Anda sebagai pakar hubungan internasional begitu, kalau tadi juga sama-sama kita sudah mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di KTT PBB dengan jelas, dengan lantang Presiden Prabowo kembali menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Apa yang nantinya membedakan dengan materi pidato yang nanti disampaikan di sesi debat umum di sidang Majelis Umum PBB nanti malam? Terima kasih. Nanti malam itu ada makro, ada mikro. Mikronya itu adalah intisari dari yang beliau katakan beberapa jam silam kan. Yang ditutup dengan kata peace, peace now, we need peace immediately. Ini akan menjadi kenangan dunia nih. Seperti halnya pidato Bung Karno, to build the world anew, ditutup dan kata anew. Untuk nanti malam, jam 8 malam waktu Indonesia, benar statement dari Bang Daniel. Beliau akan berbicara makro, misalnya bagaimana perkembangan geopolitik, geoekonomi, geososial, budaya, geostrategi, tapi beliau nanti akan secara khusus mengkritisi aspek-aspek mana yang membahayakan kelangsungan umat manusia, aspek-aspek mana yang mengganggu piagam PBB itu sendiri. Kemudian tentunya beliau akan berbicara konstitusi RI karena secara teori kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Kalau rumah beres ya harapan besarnya adalah negara akan lebih fokus, akan lebih percaya diri dalam menangani masalah-masalah internasional. Betul, beliau juga berbicara tentang dialog antar peradaban karena kita ketahui dialog antar peradaban itu seringkali kan dilandasi rasa curiga. Kemudian seringkali walaupun berada dalam satu peradaban sering diadu domba, misalnya di Timur Tengah diadu domba antara Sunni dan Syiah. Mungkin Pak Prabowo akan datang bukan hanya dengan what tapi dengan how. Nah, ini mungkin yang akan menarik karena itu pidato beliau nanti itu akan sangat menarik. Kemudian juga beliau akan berbicara kritik atas standar ganda. Cuman ini sangat penting ya karena perdamaian dan keamanan dunia itu sangat terganggu dengan adanya standar ganda itu. Di mana 5 negara pemilik hak veto seringkali dipermainkan oleh satu negara saja yang seenaknya saja menggunakan hak veto. Itu yang maksud Anda standar ganda ini ya. Betul. Karena sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan salah satu jurnalis harian Kompas yang berada di sana bahwa salah satu poin yang nantinya akan diangkat oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya adalah multiralisme, mendorong multiralisme menuju perdamaian. Makna multiralisme ini Anda membacanya akan seperti
seperti apa diejawantahkan dalam pidatonya Prabowo Subianto? Tadi Pak Daniel benar mengatakan ada banyak kerahasiaan dalam pidato ini yang nggak boleh dibuka kan? Ya. Oke, saya sebagai peneliti melihat bahwa multilateralism itu berarti keterlibatan lebih banyak aktor di dalam PBB untuk merumuskan perdamaian dan keamanan dunia. Selama ini kan di hijack atau diganggu terus oleh Amerika Serikat kan. Walaupun dua negara sudah satu posisi itu, Cina dan Rusia satu posisi. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada Inggris dan Perancis. Inggris dan Perancis sekarang sudah mulai dekat secara psikologis dengan Rusia dan Cina, walaupun mereka tetap tergantung pada Amerika Serikat secara keamanan ya. Inggris Perancis punya veto, tapi veto mereka itu kan nggak kedengeran. Jarang sekali mereka menggunakan veto tersebut. Tampaknya memang pidato. Apa menurut Anda? Memang pidato nanti malam itu akan legendaris itu, akan menjadi memory of the world ya. Saya pikir ya, saya memberanikan diri berpikir Indonesia akan mengajukan ide perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Itu yang menjadi salah satu menurut Anda yang akan disampaikan oleh. Kita ke Mas Daniel. Mas Daniel, tentu ini masih menjadi rahasia dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi yang tadi pas pertanyaan sebelumnya, Anda sempat menyinggung bagaimana gaya dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidato. Tentu ini penting karena waktu tidak banyak, hanya 15 menit dan pidato tersebut harus menggelegar begitu, harus mengguncang dunia. Menurut Anda gaya apa yang nanti disampaikan ataupun gaya yang digunakan Presiden Prabowo dalam menyampaikan pidatonya? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Daniel ya. Oke, kita jeda dulu. Perbincangan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau soal isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB nanti tentu kita masih menerka-nerka begitu. Tapi kalau gaya Presiden Prabowo dalam membawakan pidatonya mungkin Mas Daniel Anzar bisa menyampaikan begitu. Karena sebagai orang yang juga dekat dengan Prabowo suka melihat bagaimana gaya Presiden Prabowo menyampaikan pidato. Jadi nanti gaya apa yang nantinya digunakan Presiden Prabowo dalam pidato di PBB nanti? Mas Daniel, menurut Anda? Mas Yasir, saya berkeyakinan penuh Pak Prabowo sebagai presiden pasti akan menyampaikan pidato to the point. Artinya beliau akan straight to the point, kemudian kritis, pasti ada pesan kritis yang tadi mungkin ada kritik terkait dengan double standar yang selama ini juga beliau suarakan. Kemudian tapi selain kritis pasti ada solusi. Betul tadi yang disampaikan oleh Prof. Pasti ada solusi yang ditawarkan. Mungkin ada kebaharuan terkait dengan penyelesaian konflik. Misalnya ada masalah-masalah geopolitik dan geostrategis. Tapi jangan lupa pasti juga ada gaya yang persuasif diplomatis. Nah, semua itu pasti dibingkai dalam konteks nasional interest kita, terutama amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pak Prabowo itu ketika membingkai diplomasi internasional selalu kemudian beliau kaitkan dengan nasional interest kita dan selalu itu yang beliau bawa. Dan pastikan saya punya keyakinan ini seperti tadi disampaikan oleh Prof, ini akan menjadi sejarah baru dunia diplomasi internasional kita karena Pak Prabowo punya daya tarik sendiri ketika bicara di kancah internasional. Bahkan saya suka berseloroh ke Pak Prabowo itu bahwa pidato beliau dalam bahasa Inggris itu jauh lebih bagus ketimbang pidato beliau dalam bahasa Indonesia. Dan itu tadi sudah dibuktikan ya di pidato KTT PBB yang sama-sama kita dengarkan tadi ya Mas Daniel ya. Jadi vocabulary bahasa Inggris Pak Prabowo itu sangat banyak dan kadang-kadang ada vocab yang kita nggak tahu persis tapi kemudian bisa keluar dari Pak Prabowo dan saya pikir itu salah satu daya tarik beliau ketika di dunia internasional. Saya berkeyakinan pidato beliau akan cukup charming lah kira-kira begitu. Powerful karena pidato tersebut waktunya hanya sebentar 15 menit begitu. Betul. Harus benar-benar powerful begitu. Kalau ke Mas Tengku melihatnya seperti apa? Bagaimana sosok dari Presiden Prabowo Subianto? Oke lah kalau berbicara soal memberikan dukungan kepada Palestina, kita selalu konsisten begitu. Tapi dengan adanya Presiden Prabowo yang pertama kali memberikan pidato di sidang umum PBB ini, sepowerful apa sosok seorang Presiden Prabowo bisa merangkul negara-negara anggota PBB ini untuk menyuarakan perdamaian, terutama untuk Palestina? Ya, pertama kualitas dari pidato itu ya harus dibuat dengan sangat saintifik ya. Alurnya itu manis, menarik dari bawah, dari dasar
tengah, atas. Kemudian selama alur itu berjalan, sisi pribadi beliau akan keluar. Nanti kita akan melihat beliau berbicara dengan indikator-indikator secara manajerial, itu IQ beliau tinggi kan, itu akan ngaruh. Emotional quotient tinggi, leadership quotient tinggi, managerial quotient tinggi. Itu akan terlihat pada pidato beliau ya. Kosakata mungkin beliau akan menggunakan banyak kosakata asing. Karena latar belakang pendidikan ya. Kemudian kemungkinan besar kosakata asing itu akan dimengerti dengan mudah oleh negara-negara dari berbagai belahan bumi. Beliau sudah siap dengan stok bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, mungkin bahasa Rusia. Karena beliau memiliki kemampuan merangkul tokoh-tokoh besar dunia tanpa dianggap mengganggu pihak yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari semua negara yang ada menjadi anggota Dewan PBB nanti, tentu saja oke lah, kan ada lebih dari 150 negara yang sudah memberikan dukungan kepada Palestina. Tentu itu sudah aman lah begitu. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang belum mendukung? Amerika Serikat contohnya, ada Presiden Donald Trump nanti yang di sana. Pidatonya Presiden Prabowo ini apakah bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kebijakan yang nantinya diambil oleh Amerika Serikat, Donald Trump? Memang salah satu tantangan beliau adalah dunia akan fokus dulu pada pidato dari Brazil, kemudian dari Donald Trump. Donald Trump itu adalah figur yang luar biasa. Bahasanya tuh luar biasa, sangat dimengerti oleh berbagai pihak. Nggak usah pikir-pikir panjang, orang ngerti. Nggak pakai kamus pun ngerti. Dan untuk itu kan tentunya Pak Prabowo sadar bahwa tidak perlulah menantang Donald Trump dengan gaya Donald Trump kan, tapi dilawan dengan elegan. Saya pikir beliau mampu melakukan itu, dan nanti pada saat mengkritisi kepemimpinan global Amerika Serikat, mungkin bahasa yang digunakan beliau itu sangat halus. Mengatakan bahwa kemungkinan besar ya, bahwa Pax Americana itu masih ada, tapi hendaknya Pax Americana itu juga sadar bahwa ada peradaban dunia lain yang juga mulai tumbuh, dan untuk itu beliau akan mengatakan, saya pikir tidak perlu ada clash antara Pax Americana lawan Pax Sinica, tapi terjadi kolaborasi dan collaboration and competition itu boleh. Jadi tentunya nanti beliau akan berbicara sangat halus, karena kalau menantang Trump pada hari yang sama dan orang yang ada di situ, itu akan sangat merepotkan. Kita lihat saja baru-baru ini Perdana Menteri Inggris sangat berhati-hati mengkritisi Trump, mengkritisi Donald Trump setelah Trump itu pulang. Jadi berhati-hati ya. Berhati-hati sekali. Mas Daniel juga melihat yang sama terkait dengan kritik terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat. Ini juga butuh kehati-hatian yang nantinya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya katakan Mas, pasti Pak Presiden akan menggunakan diksi-diksi yang persuasif, diplomatis untuk istilah Presiden tadi, istilah Prof. Tengku tadi adalah lebih smooth begitu. Nah, diksi-diksi persuasif diplomatis itu kan sering ditunjukkan Presiden dalam banyak forum global, sehingga saya berkeyakinan beliau sangat prudent kalau terkait dengan diksi ke dalam konteks diplomasi global. Dan yang Pak Prabowo itu pijakan beliau selalu adalah national interest kita, jangan sampai kemudian mengganggu hubungan antar negara, Indonesia misalnya dengan negara lain dan sebagainya. Karena prinsipnya Presiden tentu ingin punya teman lebih banyak, musuh satu itu terlalu banyak, teman 1000 itu terlalu sedikit. Prinsipnya itu. Oke, terakhir ke Mas Tengku Rejasa. Perwujudan dari upaya untuk mendorong perdamaian Palestina dari forum ini, ada 150 lebih negara yang sudah mendukung, tapi kita tahu di sana bahwa ada Dewan Keamanan PBB, salah satu Amerika Serikat yang punya hak veto di sana. Menurut pandangan Anda, ujungnya kemana nih upaya perdamaian untuk Palestina? Ujungnya adalah pertama, Indonesia harus memiliki kemampuan menggalang solidaritas seluruh dunia ya, bahwa kemunculan two-state solution itu tidak akan meremehkan Israel, tidak akan menghancurkan Israel, tapi menciptakan suatu kondisi hidup berdampingan seperti idealisme two-state solution. Tentunya Indonesia akan mengajak negara-negara dunia untuk ikut bertanggung jawab, karena jangan sampai nanti pada saat kita masih mematangkan ide, Israel kan sangat marah saat ini kan. Siapa tahu dia akan melakukan pemboman baru dan memperluas ambisi dia dengan nama Greater Israel itu. Dan untuk itu ya Indonesia hendaknya
datang dengan ide kan. Tadi salah satu beliau Presiden Prabowo mengatakan multilateralisme kan. Salah satu ide yang mungkin saya dalam benak saya adalah perluasan penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB karena kita sudah belajar dari elected 10 negara yang dipilih secara teratur tiap 2 tahun sekali. Jadi mungkin kemungkinan besar akan ada muncul ide penambahan anggota berdasarkan kewilayahan Asia Afrika, penambahan negara berdasarkan peradaban, penambahan anggota berdasarkan prinsip-prinsip kependudukan siapa jumlah penduduk terbesar dan juga penambahan keanggotaan berdasarkan peran damai mereka di dunia. Dan untuk itu silakanlah Majelis Umum memilih negara-negara mana yang cocok. Tapi kalau saya boleh memilih Indonesia di situ, India di situ, mungkin Mesir bisa di situ. Oke, tentu saja kita nantikan ya seperti apa nanti isi dari pidato Presiden Prabowo dalam sesi debat publik di Majelis Umum PBB nanti malam. Terima kasih Mas Teguh Rajasa telah bergabung bersama kami. Kita, Mas Daniel, terima kasih ya. Kita masih menantikan bersama nih bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB nanti malam.